Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 6 carbonyl compounds, and we're going to focus on 6.4 chemical properties. At the end of this lesson, you should be able to explain the reactive sides of addition reaction, explain the chemical properties of carbonyl compounds with reference to addition, reduction, condensation, oxidation, and iodoform test. So jom kita start dengan reactivity of carbonyl compounds. So this is carbonyl compound C double bond O, and carbonyl is polar compound simply because oxygen is more electronegative than carbon. Jadi electron density akan lebih ke arah oxygen, menyebabkan C menjadi electron deficient side ataupun electrophilic side. Jadi partially positif dekat carbon, partially negatif dekat oxygen. Then carbon yang partially positif itu akan senang di-attack oleh nucleophile, bercharge negatif. Okay, so cerita dia, nucleophilic addition is the most famous lah untuk carbonyl compound ni. Jadi, nucleophile akan attack carbon, and then the double bond tu akan bergerak ke arah oksigen. Apa yang berlaku sebenarnya adalah pi bond dekat C double bond O tu dipecahkan, menjadikan dia jadi single bond oksigen di sana. Okay, jadi oksigen tu akan jadi charge negatif. NU, nucleophile akan melekat dekat karbon, dan sekarang tiada sudah double bond. But instead, kita ada 4 single bond sudah. Satu fakta anda perlu tahu adalah aldehyde is more reactive than ketone in nucleophilic addition. Sebab ada dua faktor. Satu steric factor, satu lagi electronic factor. Steric factor ni sebab apa? Okay, ini adalah aldehyde, dia ada hidrogen dekat hujung. Kalau ketone, dia dua-dua adalah alkyl group dekat hujung dia. Jadi, hydrogen is smaller than alkyl group. So, aldehyde tu akan lebih less crowded, jadi senang untuk di-attack. Kita cakap less steric hindrance. Okay, second factor adalah electronic factor. Okay, kalau kita perasan, hydrogen ni sebenarnya adalah electron withdrawing group. Alkyl group pula adalah electron donating group. So, hydrogen akan tarik elektron ke arah dia, menyebabkan karbon dekat carbonyl group tu menjadi lebih positif. Sementara dekat R pula, dia akan tolak elektron ke arah karbon, menyebabkan karbon tu terkurang partially positifnya. So, since karbon dekat aldehyde lebih positif, maka dia lebih senang di-attack oleh nucleophile. Now, we're going to talk about chemical properties of carbonyl compound. Selain daripada nucleophilic addition, carbonyl juga boleh buat reduction, condensation, oxidation dan juga iodoform test yang kita akan bincang dalam video ni. Okay, so first kali nucleophilic addition. So, addition of HCN yang kita akan belajar. Hydrogen cyanide. Okay, hydrogen cyanide prepared secara in situ. Maksudnya dia disediakan pada waktu kita mau reaction dia itulah, dia tidak boleh disediakan siap-siap ataupun dia tidak wujud secara ni lah, sebab dia bahaya. Di prepare in situ. Bahasa mudah in situ ni di situ. Jadi kita akan pakai KCN ataupun NaCN dengan acid, apa-apa strong acid. Contohnya macam ni KCnH2SO4 ataupun NaCnHCl contoh. So apa yang berlaku adalah R, C double bond O. Okay, C double bond O akan jadi single bond O. Okay, HCN kan yang akan masuk, jadi H akan pergi dekat oksigen, CN akan pergi dekat bawah tu. Sama saja semua. Jadi, yang kita mau fokus adalah apa yang berlaku dekat C double bond O. Dia akan jadi single bond, tambah H, dan di bawahnya tambah CN. Okay, jadi bila ada OH dan CN ni, kita panggil dia sebagai cyanohydrin. Okay, next contoh, kita salin balik H3C, C double bond O, H tu. Jadi, C double bond O akan hilang jadi single bond O. Lepas tu tambah H di atas dekat O dan tambah CN di bawah dekat karbon tu. Sama juga contoh yang last kali, phenyl ni. Salin balik apa yang tidak berkaitan, functional group saja berubah. OH dan juga CN. So, daripada aldehyde ketone menjadi cyanohydrin. Yang kedua kita ada reduction. So, first kali saya asingkan aldehyde dengan ketone. Aldehyde kita reduce dia, reduction simbol dia bracket H tu, reduction. Kalau oxidation bracket O, oxidation. So kita ada beberapa reagen yang kita boleh pakai. First kali kamu kena tahu reduction ni dia adalah terbalik daripada oxidation. Dia adalah lawan kepada oxidation. Jadi kalau oxidation kita akan buang H kan, tapi kalau reduction kita akan tambah H, tambah hydrogen. Okay, untuk yang pertama ni kita pakai lithium aluminium hydride, LiA. Okay, kita akan tambah H1 dulu, and then dia akan followed by hydrolysis H3O+, okay, acid hydrolysis. Barulah kita akan tambah satu lagi hidrogen dekat O yang di atas tu, O- tu.
Okey, itu kalau kita tunjuk step by step. Kita akan tambah 2 hidrogen, tambah satu-satu. Tapi sebenarnya kita boleh simplify dia menjadi seperti ini. Kalau kita buat equation ataupun kita buat sintesis, kita boleh buat sekaligus terus begini. Terus dapat 2 hidrogen masuk. Satu di atas, satu di bawah. Satu dekat O, satu dekat karbon bawah tu. Alright. Dan kalau kita cek class of alcohol ini yang dihasilkan adalah primary alcohol. Sebab dia ada satu karbon melekat dekat karbon yang ada OH tu. Confirm primary alcohol. And again, saya bagi tahu ini adalah cara kita tulis dalam sintesis. Okay? Ada 2 step, 1 liah, 2 hidrolisis. Tidak boleh sekaligus. Kalau sekaligus nanti dia akan meletup. Dia kena kering kalau dia mau react. Selain daripada lithium aluminium hydride, kita juga boleh pakai sodium borohydride, NaBH4. Solvent dia adalah metanol. Ini kena ada solvent, metanol. Okay, ini adalah reducing agent yang kuat juga. And dia akan dapat hasil yang sama macam lithium aluminium hydride. Mekanisme yang sama, iaitu kita tambah 2 hidrogen. Satu dekat O, satu lagi dekat karbon. Jadi OH dan H. And kalau kita cek kelas dia dapat primary alcohol juga. Alright, selain daripada liah dan juga nabihah, kita juga ada H2. H2 hidrogen kita boleh tambah dengan PT, Ni ataupun PD. Ini adalah dia punya catalyst, metal catalyst. Dan dia akan dapat produk yang sama. So fokus kepada si double bond O2. O akan jadi single bond, lepas tu dapat H dan karbon dia pun akan dapat H. Dan kita akan dapat primary alcohol juga. So again, kita ada 3 jenis reducing agent. First, lithium aluminium hydride, liah, followed by hydrolysis. And then kita ada nabihah metanol and also H2, PT, PD atau Ni. So kalau aldehyde kita dapat primary alcohol, ketone kita akan dapat secondary alcohol. Menggunakan reducing agent yang sama, liah followed by hydrolysis ya. Liah dulu. So apa kita punya fokus iaitu kita jadikan double bond O2 jadi single bond dulu, and then O jadi minus, and then baru tambah hydrogen. And then kalau kita buat hydrolysis, baru kita akan dapat OH dekat atas tu. Okay. And if we check carefully, sebenarnya class of alcohol yang kita dapat adalah secondary alcohol sebab dia ada 2 C yang melekat kepada karbon yang ada OH tu. Alright, so ketone akan menjadi secondary alcohol bila reduced. Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, next contoh kalau kita buat lithium aluminium hydride dan sekaligus dengan hydrolysis 1-2 kita tulis. Okay, terus kita tambah OH dan H. Terus masuk 2 hidrogen. So structure kiri kanan tu kita tulis macam biasa. And again kita dapat secondary alcohol. Okay, next contoh kita pakai nabihah. So sama juga. Double bond O akan jadi single bond O, tambah H dekat O dan tambah H dekat karbon itu. Okey, dapatlah secondary alcohol juga. And also last but not least, kita pakai H2 PT. Jadi sama juga salin balik structure yang tidak berkaitan itu. Okey, O akan dapat H dan karbon akan dapat H. So that's how you get it. So just remember, reduction adalah opposite of oxidation. Kita tambah 2 hidrogen, satu dekat O, satu dekat karbon. Next reaction adalah condensation. Okay, condensation ni kita boleh pakai 2,4-dinitrophenylhydrazine ataupun kita boleh ringkaskan menjadi 2,4-DNPH. Okay, condensation simply means eliminate H2O. Kita akan buang air. Jadi side product dia adalah water. And 2,4-DNPH ni juga dikenali sebagai Brady's reagent. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai Brady's test lah. Dan function Brady's test ni adalah to identify the presence of C double bond O group. Okay. Okay, so now kita ada semua aldehyde and ketone di sini. So kalau kita tengok, okay, 2,4-DNPH sebenarnya seperti ini structure dia. Okay. NNHH2 semua ada dipanggil sebagai hydrazine, and then dia ada phenyl, okay, and then dia ada nitro, 2 nitro dekat karbon kedua dan karbon keempat. Jadi hydrazine tu okay, adalah dia punya parent lah sebenarnya. Okay, so you have to memorize this structure of hydrazine. Okay, dinitrophenylhydrazine, kena hafal. So since this reaction is actually condensation, kita akan eliminate water, H2O. So 2 hydrogen datang daripada hydrazine and oxygen datang daripada carbonyl. So kita ambil 2H dan 1O, dapatlah H2O water. And selebihnya kita salin balik. Now, si double bond itu akan melekat dengan nitrogen of that hydrazine yang hilang H tadi. So itulah structure dia. Okay, and sekali lagi, okay, asal dapat double bond O, buang O dan buang 2H, dapatlah side product H2O. And then structure dia, okay, kita ambil balik structure carbonyl tadi, tukar dia. Okay, now kita boleh tukar position double bond tu. Kalau kita suka dari bawah, boleh tukar ke tepi. Yang penting dapat si double bond N sana.
Okay, next example pun sama juga. Ambil satu oksigen dekat karbonil, dua hidrogen dekat hydrazine, and then H2O dapat side product. Okay, copy balik itu structure of carbonyl and then kasih melekat dengan tu hydrazine. Okay, there you go. Okay guys, remember the focus is the functional group. Okay, so ini cara dia buat condensation. So kamu jangan pening-pening. Ambil saja oksigen dan hidrogen and then kasih melekat balik structure of the carbonyl. Kasih melekat dia. Jadi C double bond N di sana sekarang. And by the way, semua produk dia adalah C double bond N kan, tengah-tengah tu kita panggil dia sebagai hydrazone. So asal dia hydrazine, react dengan aldehyde ataupun keton, dapatlah hydrazone. And by the way, this is Brady's test to identify the presence of carbonyl group. Jadi dua-dua aldehyde dan keton akan react, dapat positive result, which is orange precipitate form. Okay, the next reaction adalah oxidation with Tollens reagent. Tollens reagent di sini adalah aqueous silver nitrate and ammonia mixture atau juga dikenali sebagai ammoniacal silver nitrate solution. And this is basic oxidation. Okay, so now kita punya aldehyde and keton, kita list down. Tollens reagent kelihatan seperti ini, ada AgNH3 2+. Okay, itu dia punya ion dan juga NaOH aqueous. Okay, again saya bagi tahu ini adalah basic oxidation. Okay, so Tollens reagent adalah reagent untuk Tollens test yang digunakan untuk differentiate aldehyde from keton. So aldehyde saja akan bagi positive result. Keton tidak akan react dengan Tollens test. Dia tidak akan boleh oxidized. Okay, so antara 4 compound ni cuma A dan C saja adalah aldehyde sebab dia ada hydrogen di sana. So dia saja yang boleh bagi positive result. Jadi kita tengok sana. Yang pertama A ni, okay, apa yang berlaku adalah H akan ditukar menjadi O minus NH4+. Alright, and then dia ada side product iaitu Ag precipitate. Kita boleh tulis Ag turun ke bawah atau Ag solid. That's the precipitate form. Untuk keton B, no observable changes sebab tidak ada hydrogen untuk di remove. Okay, and then C pula kita just salin balik structure yang ada di sana, and then H ganti dengan O minus NH4+, plus dengan Ag precipitate. Dan sekali lagi untuk D, no observable changes sebab tiada hydrogen available. It is ketone. So let me just remind you again, this is Tollens test, okay, ataupun nama lain dia silver mirror test. Dia digunakan untuk differentiate aldehyde from ketone. Alright, so aldehyde akan bagi positive result, keton tidak akan bagi positive result sebab it is basic oxidation. Oxidation perlu ada hydrogen untuk remove. Sedangkan keton tidak boleh oxidize sebab no hydrogen available. Alright, so ini contoh equation dia. Aldehyde akan remove H and akan ganti dengan O minus NH4+, and dapat Ag precipitate. So observation yang kita akan nampak adalah seperti dalam gambar. It's like a mirror, silver mirror. So kita tulis silver mirror precipitate form on the wall of the test tube. It is only for aldehyde. Alright. Last but not least is iodoform test. It is to identify methyl carbonyl group. Kalau alkohol kita cakap methyl carbinol group. Dalam carbonyl, methyl carbonyl lah. And rupa dia seperti ini. Ada methyl group, ada C double bond O and whatever di sana hujung tu. Alright. So now kita ada aldehyde dan keton. Ini ada 3 jenis di sini. Kita cek adakah methyl carbonyl. Yang first tu A ada methyl carbonyl. B pun ada. Yang C tiada. So no methyl carbinol. Carbonyl group di situ. So bila kita reaction dengan dia punya reagent iaitu I2 in NaOH, okay, kita salin balik H C double bond O di sana, O minus Na plus dia akan jadi. And then dia punya side product adalah CHI3 precipitate. So untuk B, okay, react dengan I2OH minus aqueous. So kita salin balik apa yang ada di sana. So CH3 akan jadi CHI3 first of all, and then yang baki itu phenyl dan juga C double bond O di sana akan dikis balik, and then O minus Na plus. Tidak ada Na plus ni kali sebab kita pakai OH minus. Kalau ada NaOH di sana, O minus Na plus. Kalau kita pakai OH minus, O minus lah di situ. Alright. Alright, untuk soalan C ni pula, dia no methyl carbonyl group, so no observable changes. Alright. And observation kita adalah light yellow precipitate form. Kalau tiada lah kan. Dan light yellow precipitate itu sebenarnya adalah iodoform namanya, ataupun triiodomethane. And the picture on the right shows the light yellow precipitate. Yang sebelah kiri itu tiada light yellow precipitate. So quick summary for reaction of aldehyde and ketones. First of all, addition with HCN, both akan react. Okay. And then reduction, okay, both akan react
aldehyde akan dapat primary alcohols, keton akan dapat secondary alcohol. And by the way, addition of HCN tadi akan dapat cyanohydrin as product. For condensation with Brady's reagent ataupun 2,4-DNPH, dinitrophenylhydrazine, both akan react sebab dua-dua ada C double bond O and dua-dua akan dapat orange precipitate form. Okay, next, kalau oxidation with tolerance pula, aldehyde akan dapat, keton tidak akan dapat sebab keton tiada hidrogen untuk oxidize. Jadi, aldehyde akan dapat silver mirror, keton no silver mirror. Last but not least, iodoform test, both akan dapat light yellow precipitate if there is methyl carbonyl group. So that's the end of chapter 6. Don't forget to like, subscribe and share the video if you like it. Thank you. Bye-bye.